Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. It's time for English class with me, Miss Vika in Smart School Program, Generasi Smart berkarakter cerdaski. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ada sebuah teks yang terdiri dari beberapa paragraf ya. Ada 5 paragraf. Ya. Nah, ingat ya, dalam mengerjakan soal literasi bahasa Inggris, kita perlu membaca dulu soalnya. Oke, jadi baca dulu pertanyaannya. Nah, kita lihat nih pertanyaan for number 1. Nah, so the question for number 1, how does the sentence to relate, ya, ada kata relate nih, to the sentence 1, oke, in paragraph 2. Nah, jadi bagaimana kalimat kedua itu saling berkaitan dengan kalimat pertama di paragraf kedua. Nah, maka fokuskan perhatiannya langsung ke paragraf kedua. Ya, kalimat kedua dan kalimat pertamanya. Oke ya, student? Nah, let's see the paragraph 2. Oke. Jadi ini dia ya, kalimat yang ada di paragraf kedua. Nah, kita baca dulu nih kalimat pertamanya. Based on some evidence, ya. Jadi berdasarkan beberapa evidence itu artinya bukti. Oke. By research, jadi beberapa bukti penelitian, there has never been a more important time. Oke, more important time to apply principles of development and learning when considering the use of cutting-edge technologies and new media as the so-called interactive media. Nah, ini kalimat pertamanya ya. Nah, jadi berdasarkan beberapa bukti penelitian, tidak ada katanya waktu yang lebih penting untuk mengaplikasikan prinsip pengembangan ya. Development itu pengembangan. Nah, dan pembelajaran, learning ya, when considering the use of cutting edge, ketika mempertimbangkan penggunaan cutting edge di sini diartikan yang terbaru ya. Nah, jadi teknologi terbaru dan media yang terbaru yang disebut dengan interaktif media. Oke? Nah, jadi di kalimat pertama ini bisa kita lihat penulis menjelaskan dulu tentang interaktif media. Jadi interaktif media itu adalah, ya ini dia, prinsip pengembangan dan pembelajaran mempertimbangkan penggunaan teknologi dan media terbaru. Nah, itu yang disebut dengan interaktif media. Nah, kemudian kalimat keduanya. Nah, kalimat keduanya, interaktif media refers to digital and analog materials. Oke? Jadi interaktif media itu merujuk kepada material digital dan analog, including, nah, contohnya nih atau termasuk software program, software program, applications, some children's television programming, e-books, nah, and then the internet and the other forms of content design to facilitate active and creative. Nah, jadi di sini di kalimat keduanya dijelaskan lagi nih contoh-contoh interaktif media yang dimaksud ya. Nah, jadi apa saja contohnya? Di sini disebutkan ada software program, tadi ada aplikasi, ada program televisi anak ya, kemudian e-books, internet, dan bentuk konten lainnya yang didesain untuk memfasilitasi penggunaan yang aktif dan kreatif oleh anak-anak ya, yang children, untuk mendorong, encourage. Nah, keterlibatan sosial, jadi engagement di sini diartikan keterlibatan ya. Nah, keterlibatan sosial antar anak-anak lainnya dan juga orang dewasa, adults. Wah, ternyata di paragraf kedua ini 2 kalimat juga ya, terdiri dari 2 kalimat. Nah, jadi apa hubungan antara kalimat 1 dan kalimat 2 nih? Nah, kita tadi sudah paham ya bahwa di kalimat 1 menjelaskan tentang interaktif media. Oke? Yang dimana di kalimat keduanya memberikan contoh interaktif media yang dimaksud.
Oke, nah coba kita lihat opsinya. Mari kita lihat opsi di pertanyaan nomor 1. Nah, so question number 1, apakah alpha? It argues that interactive media include digital materials only. Jadi katanya menjelaskan bahwa interaktif media itu hanya digital material. Gimana nih? Nah, untuk opsi A ini masih kurang tepat ya, karena bukan hanya digital material only tadi, tapi ada juga yang analog. Oke? Terus kalau opsi B, it explains definition and example of interactive media. Nah, jadi katanya untuk opsi B menjelaskan definisinya dulu tadi di kalimat pertama, kemudian diikuti oleh contoh. Bisa nggak nih opsi B? Atau C, it shows that interactive media can support. Nah, menunjukkan bahwa interaktif media itu bisa mendukung keterlibatan sosial antara orang dewasa, adults. Nah, ini juga masih kurang tepat ya. Karena keterlibatan sosial yang dimaksudkan bukan di antara orang dewasa, tapi tadi anak-anak ya. Anak-anak dengan sesamanya, anak-anak lainnya, ataupun dengan orang dewasa. Nah, jadi opsi C juga masih kurang tepat. Delta, it shows the importance of interactive media to children's lives. Nah, menunjukkan pentingnya interaktif media terhadap kehidupan anak. Nah, itu untuk opsi delta. Atau error, it states menjelaskan bahwa anak-anak dan orang dewasa saat ini itu sudah familiar dengan teknologi digital. Nah, yang mana nih jawaban yang paling tepat? Hubungan antara kalimat 1 dan kalimat 2? Nah, sepertinya jelas ya. So, the correct answer is B. Oke? Nah, jadi jawabannya adalah bravo ya. It explains definition and example. Karena ya tadi kan kita lihat di kalimat pertamanya dijelaskan dulu definisi dari interaktif media, kemudian di kalimat keduanya diberikan contoh. Oke, jadi seperti itu pertanyaan ideas relation.